wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil Bu. Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai arus listrik. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Sebelumnya Ibu ingin mereview dahulu pelajaran minggu kemarin. Di sini Ibu mempunyai gambar rangkaian listrik. Siapa yang bisa menyebutkan rangkaian apa sajakah yang ada di slide ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Iris. Untuk yang kanan itu rangkaian tertutup. Ya. Dan yang kiri rangkaian terbuka Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Iris. Lalu siapa yang bisa menjelaskan apa itu rangkaian tertutup dan apa itu rangkaian terbuka? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Risma. Jadi rangkaian terbuka itu adalah rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Sedangkan rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangan, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Risma. Dari kedua rangkaian tersebut, manakah yang dapat mengalirkan arus listrik? Saya Bu. Ya, Mbak Iris. Yang dapat mengalirkan arus listrik itu pada rangkaian tertutup Bu. Karena ketika dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki dua kutub berbeda, maka akan terjadi beda potensial yang nantinya akan menghasilkan kuat arus listrik Bu. Ya, penjelasan yang tepat sekali. Pemahaman kalian mengenai kuat arus listrik sudah sangat bagus ya. Sekarang kita akan belajar mengenai hukum Ohm. Selain kuat arus listrik, pada rangkaian listrik juga terdapat tegangan yang disimbolkan dengan V dan hambatan yang disimbolkan dengan R. Nah, hubungan dari besaran-besaran tersebut ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama George Simon Ohm melalui sebuah eksperimen. Untuk lebih memahami materi ini, coba perhatikan simulasi yang akan Ibu lakukan. Ya Bu. Yang pertama, kita akan menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan. Nah, di sini kita menggunakan hambatannya sama, yaitu 10 ohm. Nah, setelah itu kita memvariasikan tegangan di sini. Kita coba. Ya, yang pertama kita memvariasikan tegangannya 0,1. Hambatannya 10 ohm. Di sini terlihat arus yang mengalir sebesar 10 mA. Yang kedua, kita memvariasikan lagi tegangannya menjadi 0,2 volt dengan hambatan 10 ohm. Dan terbaca arus listrik yang mengalir di sini adalah 20 mA. Yang ketiga, kita memvariasikan tegangannya menjadi 0,3 volt dengan hambatan 10 ohm dan terbaca kuat arus yang mengalir adalah 30 mA. Setelah itu kita memasukkan data yang sudah kita dapatkan dari simulasi ke dalam tabel. Nah, berdasarkan tabel ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Risma. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan maka semakin besar pula kuat arusnya. Ya, penjelasan yang tepat sekali. Sekarang kita menyelidiki hubungan antara kuat arus listrik dengan hambatan. Ya, kita memisalkan tegangannya 0,5 volt dan memvariasikan hambatannya. Di sini memiliki tegangan 0,5 volt. Lalu memvariasikan hambatannya. Yang pertama kita hambatannya 10 ohm. Nah, kuat arus yang terbaca di sini adalah 50 mA. Selanjutnya yang kedua, kita memvariasikan hambatannya menjadi 70 ohm. Nah, yang terbaca
terbaca di sini adalah 7,1 miliampere. Yang ketiga, kita memvariasikan hambatan menjadi 109. Nah, yang terbaca di sini adalah 4,5 miliampere. Nah, data yang sudah kita dapatkan kita tuliskan ke dalam tabel. Nah, seperti berikut ini. Berdasarkan tabel yang sudah kita miliki, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Iris. Dari tabel tersebut, maka semakin besar hambatan, maka kuat arus listriknya pada rangkaian semakin kecil atau berbanding terbalik, Bu. Ya, betul sekali. Nah, dari simulasi yang kita lakukan, yang pertama kita mendapatkan bahwa hubungan kuat arus dengan tegangan adalah sebanding atau bisa dituliskan I sebanding dengan V. Sedangkan yang kedua, hubungan antara kuat arus listrik dengan R adalah berbanding terbalik atau bisa dituliskan I sebanding dengan seper R. Berdasarkan kedua hubungan ini, ilmuwan bernama George Simon Ohm merumuskan persamaan hukum Ohm sebagai I sama dengan V per R. Dari persamaan ini, siapakah yang bisa menjelaskan pengertian hukum Ohm? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Risma. Jadi, hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup akan sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ya, bagus sekali Mbak Risma. Kita beri tepuk tangan ke Mbak Risma. Ya, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mempunyai soal. Sebelumnya Ibu membagi dua kelompok dulu ya. Kelompok Mbak Yuris, kelompok yang pertama, kelompok Mbak Risma, kelompok kedua. Ya, soalnya seperti berikut ini. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ibu memberikan waktu 2 menit. Bagaimana Mbak Yuris, ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya. Bagaimana Mbak Risma? Belum, Bu. Oh ya, gitu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, silakan perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan mengerjakan. Nah, sudah. Ya, ini jawaban dari Mbak Yuris. Apakah ada kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda? Sama, Bu. Ya, sama semua ya. Baik, ini jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali Mbak Yuris. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum mengerti? Sudah. Sudah semua ya, sudah mengerti ya. Kita sudah belajar mengenai hukum Ohm. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Risma. Jadi, selain kuat arus atau I pada suatu rangkaian tertutup, juga terdapat besaran lainnya, yaitu tegangan atau V dan hambatan atau R. Ketiga besaran tersebut memiliki hubungan yang dinamakan dengan hukum Ohm. Persamaan hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Ya, tepat sekali ya. Kita sudah belajar mengenai hukum Ohm.
Untuk memperdalam materi, silakan buka LKS halaman 5, dikerjakan soal nomor 1 sampai 5. Minggu depan kita bahas ya. Ya, Bu. Ya. Sekian pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.